Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap bermakna tentang Indonesia hari ini. Dengan saya Rudi, asal dari Banten, penempatan di BKSDA Kalimantan Tengah. Nah, kali ini guys, kita mau bahas hal yang agak sensitif nih, tapi penting banget di kehidupan kita sehari-hari. Judulnya adalah krisis empati di sekitar kita. Bareng aku, Ruli, dan teman-teman kece dari berbagai daerah. Halo semuanya, sebelumnya tak Hai. kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih ke narasumber kita. Mungkin yang pertama dari Bang Agis. Ya, halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kapanpun kalian nonton video ini. Kenalkan nama saya Agis Riza Firmadi, biasa sih dipanggil Riza. Asal Bogor. Kebetulan saat ini aku ditempatin bertugas di BWP KSDA Jawa Barat. Bisa dilanjut Oke, dulu yang salam lain. kenal Bang Agis. Selanjutnya Kak Cia. Halo. Oke, makasih semuanya udah tempatin datang ke sini ya. Kenalin, nama aku Artistisya, biasanya panggil Cia. Kalau asalnya dari Klaten, Jawa Tengah. Kalau saat ini tinggal di ujung timur Indonesia, di Wamena, Papua Pegunungan, dan tugasnya di BTN Lawrence. Mantap, salam kenal Kak Cia. Selanjutnya Bang Hai. Febri. Semua, perkenalkan nama saya Febrian Salam Muhammad. Panggilan saya Febrian. Penempatan saya di Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Seksi Wilayah 2, dan kebetulan saya orang Riau juga. Terima kasih, Bang. Mantap, orang Riau nih, dari Sumatera. Kalau dari Sumatera mungkin kita Ya, lanjut ke narsum kita selanjutnya Bang Bahrul. terima kasih Mas Ruli. Waktunya perkenalkan, saya Bahrul atau panggilannya Abah, asalnya dari Sumatera. Untuk penempatan saya di Balai Penegakan Hukum Seksi Wilayah 1 Jakarta, Mas. Gitu. Siap, salam kenal Bang Abah. Dan terakhir Bang Nopri. Perkenalkan, nama saya Nofrianto Ginting, asal saya dari Sumatera Utara di kota Sidikalang. Saya ada penempatan di Maluku Utara, di Balai Taman Nasional, Aketa Jawe Lolopata. Saya sebagai polisi kehutanan. Ujung-ujung ya Mas Nobri ini ya. Barat ke timur, mantap, mantap. Oke. Berjuang, berkorban. Siap, Hai. Nopri. Jadi guys, seperti yang judul kita hari ini adalah krisis empati di sekitar kita. Kalian ngerasa nggak sih guys, sekarang tuh kayak orang di sekitar kita itu yang dekat sama kita aja makin cuek, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kayak empati itu pelan-pelan susah ditemukan gitu. Dia seperti hilang dari kehidupan kita. Ya Kalau betul menurut banget tuh Mas Rudi. Hmm, Kayak sekarang sih aku lihat-lihat di media sosial ya, terutamanya buat masalah empati ini, banyak ya berita-berita kedukaan atau berita-berita kemalangan. Itu kayak dijadiin bahan bercandaan sama orang-orang ya, dibikin konten. Jadi kayak memang lucu sih untuk kayak awal sekali lihat tuh, cuman kayak kalau dipikir-pikir nggak nggak ini empati banget ya itu. Ya betul. tuh, ngomong-ngomong soal di medsos tuh ya, ini juga sama ya. Coba kalau kalian cek di akun-akun orang, boleh lah orang-orang beken lah atau orang-orang terkenal gitu. Kalau misalkan ada video-video apalah yang viral gitu, coba kalian cek di komen, pasti kayak komennya itu apa ya, miris. Kalau kuliah sejauhnya itu nyelekit gitu loh, bikin sakit hati orang gitu, apalagi yang punya akun. Gampang banget orang-orang sekarang tuh ngejudge, padahal mereka tuh nggak tahu cerita yang sebetulnya yang terjadi itu gimana, misterinya gimana, apalagi informasi yang ada atau di up ke sosmed itu juga belum tentu gitu kebenarannya kayak gimana. Dan mereka udah langsung ngejudge aja kayak gitu. Terus kalau misalkan ada ini, misalkan apa mungkin ada bencana lah apalah gitu, mereka tuh orang-orang nih lebih mengedepankan apa ya, ngevideoin itu supaya nanti dapat viral daripada mereka nolongin orang yang lagi kesusahan itu. Nanti captionnya kayak pakai embel-embel, kasihan banget ya kan. Kalau sih ironi banget ya, harusnya mereka tuh mengedepankan untuk nolong dulu, baru ya bolehlah apa gitu, videoin terserah, tapi setidaknya nolongin dulu deh gitu.
Itu aja sih kalau aku. Iya, dia lebih memilih media sosial gitu dibanding berempati dengan apa yang benar-benar nyata di depan mereka. Ini Bang Baro ini kalau nggak salah salah satu penikmat FYP TikTok ya. Jadi dia kayak buat isu-isu terkini tuh sangat-sangat mengetahui ini. Sangat update nih mungkin ya Bang Aduh, Baro. jangan gitu mas, jangan gitu mas. Paling up to Ya, date emang harusnya. sekarang tuh emang zamannya tuh apa-apa tuh viral, apa-apa tuh viral lah. Jadi orang-orang tuh kayak pengen apa ya, ngejar keviralan gitu lah, dibanding ngutamain orang yang harus dibantu. Tuh. Jadi tujuan zaman sekarang sama zaman dulu tuh udah beda gitu, udah beda zaman lah. Sekarang kan orang-orang ngejar viral supaya mungkin media sosialnya itu bisa ke up gitu kan, bisa dia dapat FYP dari hasil ngevideoin orang gitu, dia dapat keuntungan dari masalah-masalah orang kayak gitu. Jadi sekarang tuh orang-orang malah ngincernya tuh apa ya, masalah-masalah yang ada di orang-orang lah. Jadi udah gimana ya, buruk lah gitu sekarang itu, kayak gitulah. Iya ya, jadi melihat apa yang viral terus mengikuti gitu dibanding kita Mm-mm. melakukan langsung apa yang di Kayak sekitar. masalah orang tuh bisa dipandang cuan gitu loh ya. Iya, melihat cuannya gitu ya. Jangan diselesaikan dulu kan gitu. Iya sih, kalau kita lihat di media sosial itu memang banyak konten-konten yang kurang mengenal lah dalam arti nilai. Tapi memang kalau kita lihat di viewersnya itu tinggi. Atau memang gimana ya, itu pengaturan dari banyak orang nonton berkali-kali apa gimana. Memang semua yang kita lihat di media sosial itu kebanyakan seperti itu. Hal-hal yang istilahnya dilihat itu kasihan bukannya ditolongin, malah divideoin. Dan justru banyak yang nontonnya. Itu menunjukkan kayaknya rasa empati itu berkurang. Iya ya, yang kelihatan justru kita maunya nonton aja, ngeliatin aja gitu, mengobservasi aja tanpa melakukan aksi langsung gitu untuk membantu sesama kita. Kalau dari Tapi Bang Mas Ruli, aku penasaran nih Mas sama Bang Nofri ya terutama. Kan beliau ini dari Pulau Barat Indonesia dan penempatan sekarang di Maluku Utara ya Bang ya tadi. Iya, betul, Nah betul. menurut Abang kalau dari kultur masyarakatnya sendiri perbedaannya dari tempat tinggal Abang dulu sama sekarang tuh terkait keempatian ini gimana sih Bang? Aku penasaran. Kalau masalah empati memang di sini benar-benar bagus dalam bentuk gotong royong gitu. Kemarin kan ada pemberitahuan langsung dari toa masjid bahwasannya kita ada kebersihan. Jadi setiap masyarakat harus kebersihan. Kemarin itu ada pemberitahuannya hari ini nih, tadi pagi. Itu semua orang pada membersihkan kayak selokan air, rumput-rumput di pinggir taman gitu. Semua dibersihin. Di Sumatera juga sebenarnya bagus sih kalau menggunakan bahasa mungkin. Kalau kita di daerah lain datang ke daerah Sumatera, mungkinan bahasanya agak gimana ya, kurang halus. Kaget mungkin ya. Tapi kan itu kayaknya lebih ke budaya sih ya. Mungkin di sana biasa aja, ya udah. nggak ada yang sakit hati. Mungkin itu sih. Tapi Sedikit menarik Bang. juga ya Bang ya. Alhamdulillah bisa Sedikit Bang. menyesuaikan. Kalau di Silakan. Sumatera itu mungkin bahasanya terkesan nadanya tinggi Bang ya. Cuman maksudnya itu baik mungkin ya. Apa namanya yang diucapkan itu mungkin nadanya tinggi gitu, tapi sebenarnya hatinya Nadanya lembut gitu. Oh iya. Hati Hello Kitty. Gitu. Nah itu dia, jadi guys, ternyata empati itu dulu jadi karakter bangsa kita gitu, gotong royong, kita saling membantu satu sama lain gitu. Sekarang tuh kelihatannya di sekitar kita itu makin tipis ya, di sekitar kita itu kok berkurang gitu. Mungkin kita perlu melihat lagi nih ke latar belakang budaya kita, budaya Indonesia. Aku pengen tahu nih, dari narasumber kita ini, di daerah teman-teman ini, di daerah penempatan teman-teman, masih kuat nggak nilai gotong royong dan empati itu? Ya, Mungkin menurut daerah aku sih di masih Nah, kuat banget ya Mas Ruli ya. Kayak mm-mm. tadi cerita Bang Nofri juga. Terutama aku kan kebetulan di Kabupaten Sumedang ya. Untuk di Jawa Barat tuh pada umumnya ya, kalau misal memang kayak ada tetangga yang mau bangun rumah, biasanya tuh warga-warga sekitar, masyarakat sekitar tuh ikut bantuin juga. Kayak bapak-bapaknya Oh, ikut manggulin bahan bangunan, ngaduk uh-huh. semen, ngangkatin genteng, sampai bangunan itu jadi. Bahkan ibu-ibunya pun ya Bang ya,
Heeh. ikut bantu masak ya. Jadi buat makan Oh, ikut siang bantu. tuh kan dari pagi, siang, sore minimal pagi itu gorengan lah pasti ada. Pagi Cemilan-cemilan. gorengan, Siang tuh sarapan. makan berat. Nah, itu udah disediain. Dan yang bikin aku salut itu mereka tuh tanpa pamrih bang. Keren bang, Iya sih, keren keren. bang Agis. Nah, Ya. hmm. Kalau dari Bacia Oke. gimana mbak di Papua sana mbak? Oh, kalau di sini tuh sebetulnya kebersamaan tuh masih tinggi banget ya, karena di sini kalau masyarakat kan masih hidup yang berkelompok-berkelompok juga gitu. Kalau di Honai-Honai itu kan itu nggak cuma satu keluarga sih, kayak satu dua keluarga tuh masih di situ gitu. Jadi kebersamaannya tuh pasti tinggi. Terus waktu aku datang ke sini itu ada acara di dekat kompleks mes kita tinggal itu, tetangga gitu, satu pegawai juga sih, tiba-tiba kayak ada masak namanya tuh bakar batu. Terus juga nggak ngerti ya bakar batu tuh, aku pikir kayak karena acara masak-masak kayak ritual-ritual apa gitu. Ternyata enggak. Jadi tuh bakar batu ini tuh kegiatan masak pakai batu yang panas. Jadi kita perlu untuk gali lubang dulu di tanah. Terus habis itu kita masukin bahan makanannya yang mentah, baru kita timbun pakai batu panas. Udah, kita tunggu deh 1 sampai 3 jaman lah baru baru masak dia. Nah, gotong royongnya di mana? Nasi bakar batu ini nih, ini nggak mungkin kita bisa lakuin cuma 1 2 orang aja, karena ada beberapa step yang harus disiapkan lah kayak gitu. Nah, pasti bapak-bapak di sana atau mama di sana itu pasti akan kerjasama bareng-bareng, paling nggak 1 sampai 5 orang atau bahkan lebih lah untuk mempersiapkan prosesi bakar batu ini. Nanti kalau bapak-bapak nanti gali lubang lah, cari batu, cari kayu bakar. Jadi ini si batunya ini dipanasin tuh pakai kayu bakar gitu. Mereka akan siapkan itu. Nanti kalau mama nanti siapin bahan makanannya tuh. Dari dia nyiapin sayur mayurnya, nyiapin lauknya. Biasanya lauknya tuh ayam, sama biasanya babi. Atau di sini biasanya kita panggil babi. Masak, terus habis itu disiapin, udah makan bareng-bareng tuh beramai-ramai. Jadi gotong royong gitu ya, terasa gitu ya. Satu Harus sama tuh, lain gitu. karena nggak Oh, bisa sendirian tuh gitu. nah Kalau ada guys, hajatan nanti bakal dikerjain bareng. oh iya keren ya. Kalau semua budaya itu masih ada ya, dari masak, habis itu dari juga membangun satu sama lain gitu. Kenapa ya kita tetap ngerasa empati itu makin langka gitu? Mungkin dari Bang Kenapa ya? Febri gitu, atau Kacia gitu. Mungkin karena modernisasi juga sih, tapi tanpa diimbangi dengan menemukan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Padahal kultur kita nih udah ada nih gotong royong. Terus Mm-mm. datanglah kultur-kultur atau modernisasi yang baru lah, kultur baru gitu. Ini mungkin salah satu pengaruh globalisasi juga ya, tadi peran medsos juga ya, Mas Ruli ya. Jadi kayak segala informasi itu menyebarnya cepat, baik itu dari eksternal maupun internal kita. Jadi kadang ada yang nggak kesaring gitu. Bahkan kalau di era teknologi sekarang kan apa-apa semua serba instan ya. Di jalan pun nggak mau ngalah gitu. Betul sekali yang dibilang Bang Agis Nadia. Sikap tidak mau mengalah itu masih tinggi juga di Riau di sini. Kalau dari Bang Bahrul, Kalau saya sih kalau di kampung ingatnya ini sih kayak waktu pas kecil ya, itu kayak berkesan lah. Jadi kalau pas kecil tuh di kampung warga kita tuh kan kalau pas masa tanam kita tuh anak-anak ikutan bareng juga buat bantu kayak gitu. bukan krisis empati ya, karena sebenarnya tuh masih ada gitu keinginan untuk membantu satu sama lain di sekitar gitu. Kalau ada kegiatan, ada yang tiba-tiba nimbrung untuk bantu, sekedar untuk membantu aja gitu, bersosialisasi gitu. Jadi mungkin kesadarannya yang perlu ditumbuhkan lagi. Mungkin kayak permisalan empati itu kayak otot, kalau nggak dilatih lama-lama itu lemah gitu. Jadi mungkin sarannya mungkin kita mulai aja dulu gitu. Mulai aja dari hal kecil. Betul Kalau banget, Mas dari Ruli. gimana? Ya mungkin salah satu yang mendorong kurangnya keluar empati itu ya, sebenarnya kan kalau dari cerita teman-teman ini yang kita dengar sekarang ya, empati itu emang udah berakar banget lah di budaya kita di Indonesia gitu. Mau suku manapun, daerah manapun, dari Sabang sampai Merauke, semua tuh buat gotong royong, empati semua itu ada. Cuman mungkin karena memang sekarang apa-apa takut dijudge ya. Kalau buat aku sih ya,
Kalau selagi apa yang kita lakuin itu baik, membantu orang dan tidak merugikan orang, ya lakuin aja. Itu jangan terpengaruh lah sama komentar-komentar negatif netizen-netizen di luar sana. Jadi teman-teman pendengar, yuk mulai rawat lagi empati dan gotong royong di sekitar kita, mulai dari hal kecil, dari diri sendiri. Karena Indonesia bukan cuma tentang tanahnya, tapi tentang rasa yang kita bagi bareng. Terima kasih sudah dengerin Visualisasi Bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dan jangan lupa, empati itu nggak viral, bukan masalah viral, tapi tindakannya bisa menular.